Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube-nya Padepokan Guru yang Praja Kumpai. Dan jangan lupa tonton semua videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ana Al-Fakir oleh Pramujar Gajah Eklana di channel Padepokan Guru yang Praja Kumpai. Dan kali ini Ana akan menjawab request netizen. Beliau namanya, ini nggak tahu asli nggak tahu enggak ini ya. Beliau namanya Virginia, entah cewek yang punya akun ini, entah cowok yang nyamar jadi cewek. Itu seperti teteh atau kakak atau bung ya. Khususnya untuk yang bernama Virginia. Assalamualaikum Kang, penjelasan khodam ya. Kang dalam tasbih macan Banten Kang. Beliau selalu berkomentar masalah khodam dan khodam. Oke, Ana Al-Fakir sedikitnya akan mengupas tentang hadam, hangit, pejus perut, bok syaitan. Dan alhamdulillah, sesungguhnya khodam itu kalau diwujudkan seperti kita itu pembantu, saudara. Gitu. Ya, pokoknya saya akan menjawab seperti itu. Maksud khodam adalah penjaga. Kalau bahasa kita mungkin sapam ya. Alhamdulillah, khodam yaitu penjaga. Dalam artian penjaga itu, kita contoh big boss punya tangan kanan, tangan kiri, dan punya dekengan. Lamun cek bahasa orang mah penjaga eta ya, seperti itu penjaga. Dalam suatu lembaga pasti ada pembantu itu khodam. Oke, kita lanjut ya ke pembahasannya. Oke, untuk khodam tersebut yakni khodam adalah penjaga yang didatangkan dari dunia gaib. Itu kalau bahasa gaibnya ya, yang didatangkan dari dunia gaib untuk manusia ya. Bukan untuk benda bertuah, sebenarnya itu bukan untuk benda bertuah. Adapun ada juga khodam berbenda bertuah, bisa diisi ya. Contoh korek ini kita bisa isi dengan khodam karomah gitu. Ada juga khodam malaikat gitu. Itu perbedaan lagi itu ya, antara khodam jin dan khodam malaikat ya. Mungkin khodam malaikat itu suka orang yang baca sholawat, baca Al-Quran ya itu. Kalau khodam jin itu ada dari kejawen ya, khodam hangit itu ya, ada dari amalan khusus dan tertentu penjaganya. Contoh kita membahas tentang ahli bacok atau tanpa bacok, tanpa dor, atau digesel. Sebenarnya ada yang nyampe, ada yang nganggang. Apa tuh nganggang tuh? Renggang ya, ada yang seperti itu, minimal beberapa senti itu ya, seperti itu. Oke, pengertian khodam seperti tadi. Ternyata keberadaan khodam tersebut memang ada sesungguhnya pemirsa. Mereka disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, di antara mereka dan yang datang dari golongan jin seperti itu. Dan ada juga dari khodam malaikat, namun barangkali pengertiannya yang berbeda pemirsa. Yang saya tadi bahas untuk salawat atau Al-Quran, insya Allah ada penjaga dari khodam malaikat. Oke, karena khodam yang dinyatakan dalam Al-Quran itu bukan beberapa atau bukan berupa kelebihan atau linuwih yang terbit dalam bahasa atau dari bahasa basyariah ya, basyariah atau manusia. Oke. Kalau bahasa kerennya itu kesaktian ya, basyariah kesaktian. Oke. Kesaktian itu berbeda-beda rupanya ya. Ada yang langsung dari Allah seperti laduni, itu kan buahnya marifat ya, itu bukan khodam tapi energi. Ada juga laduni yang berbentuk khodam, ada juga. Nanti saya di sesi selanjutnya akan membahas insyaallah gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk orang-orang yang saleh, sebagaimana ibadahnya benar yang dilakukan dengan syariat Islam ya, sebagaimana yang dilakukan dengan syariat Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti beliau mempunyai khodam. Khodam baik tentunya ya.
yang patuh pada agama, beliau pasti melakukan khodam, mempunyai khodam yang baik. Lanjut. Untuk selanjutnya ini saya udah rangkum ya, udah rangkum kajian ini udah jauh-jauh hari. Kalau langsung dibahas nanti keperang-pangan ya. Oke, mungkin kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan walayah, dengan itu supaya fitrah orang beriman tersebut tetap terjaga dalam kondisi sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan keberadaan dalam khodam tersebut dengan firman Allah, firman-Nya itu mau bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Itu mungkin bahasa Arab ya. Saya deketin ke mata dulu dikarenakan mata saya perang-pangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lahu maqamatu min baini yadayhi wa man khalfihi yahfadunah min amrillahi innallaha la yughayyiru ma bi qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Untuk orang-orang yang mendengarkan kalam bahasa saya, adapun saya bacanya salah, maaf ya, dikarenakan masih belajar. Menurut guru saya pribadi, ketika kita belajar salah dihampura, dimaafin sama Allah, nggak dihalalin. Terkecuali kita udah bener-bener dibenarkan lagi, padahal itu salah, dibenarkan lagi itu salah, emang benar. Jadi pengertian bahasa Indonesia seperti kia, bagi manusia ada penjaga yang selalu mengikutinya di muka dan di belakangnya, berarti depan, belakang, pinggir kiri, pinggir kanan, menjaga manusia dari apa yang sudah ditetapkan Allah baginya. Seperti itu kata Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubahnya sendiri. Oke, mungkin paham ya segitu ya untuk saudaraku. Mungkin kalau tidak paham silahkan komentar lagi ya. Nanti Anal Fakir akan membahasnya lagi. Oke. Ini masih banyak ini yang saya catat di sini ya. Di catatan HP banyak di sini. Cuma saya hanya merangkumnya saja dikarenakan paparan pangan ya. Mungkin saya akan membahas poinnya saja. Khodam jin dan khodam malaikat, mobil khusus. Nah nih, kurung buka, kurung tutup bawahnya nih. Setan menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata syaiton yang berarti ba'uda atau jauh di junjung anggang di tiang tapi dihadirkan al-mawjud, hadir asup ke manusia atau jin, lain karomah atau lain malaikat. Jadi yang dimaksud setan adalah makhluk yang jauh dari kebaikan. Oleh karena itu hati terlebih dahulu jauh dari kebaikan. Nah, cek setan gitu. Oleh karena itu hati terlebih dahulu jauh dari kebaikan. Eta timbulnya setan. Itu timbulnya setan itu. Itu syirik, dengki, amarah, kali itu pokoknya nama seperti itu. Maka selanjutnya cenderung menjaga orang lain menjauhi kebaikan. Itu setan. Itu ya. Itu khodam setan itu. Nah, berarti poinnya nggak baik. Itu kalau seperti itu. Nyaeta apabila setan itu dari golongan jin, berarti setan jin, dan apabila dari golongan manusia berarti setan manusia seperti orang. Manusia seperti kita, manusia nama tapi doang setan. Wujudnya manusia tapi doang setan. Ini orang-orang yang nggak baik hatinya, orang-orang yang nggak baik pikirannya itu sudah dientepan, dirasuki oleh syaitan. Adapun sedikit kebaikan dalam hati, dalam pikirannya kepada manusia, pasti akan baik. Berarti penjaganya baik. Kenapa, Kang, kita puasa tapi bawanya emosi? Hati-hati. Ketika kita puasa, belajar saum. Ketika kita puasa, belajar saum, itu ada hadam yang merasuki diri kita. Hadam dari mana? Dari amalan tersebut. Hadam itu berbentuk seperti tidak terlihat tapi bisa dirasakan oleh
indera perasa atau emosi egoisisasi dalam batin kita. Itulah hadam. Itu yang nggak baik. Dari mana? Dari syaitan. Syaitan dari mana? Syaitan. Syaitan dari mana? Dari api. Seperti itu. Adapun orang yang banyak puasa, banyak orang yang puasa itu bawahnya adem, sembriwing ke hati, ke logika, itu baik itu. Contoh salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Saya akan membahas poinnya lagi. Tadi kita pembahasan dari tentang orang yang tidak baik, berarti khodamnya itu syaitan, jin golongan syaitan. Maka selanjutnya cenderung menjaga orang lain menjauhi kebaikan, itu jin atau syaitan yang tidak baik. Berarti setan jin, dan apabila dari golongan manusia berarti setan manusia. Gitu. Manusia bisa menjadi setan manusia. Bisa. Manusia bisa menjadi setan manusia. Bisa. Gitu. Setan bisa menjadi manusia. Bisa. Manusia bisa menjadi setan. Bisa. Tinggal tergantung pola pikir kita dibulak-balikan seperti itu. Ya muqallibal qulub wahadat, yang membulak-balikan hati. Ya poinnya Allah. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan potensi tersebut dan sekaligus memberikan peringatan kepada manusia melalui sabdanya atau qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laula anna syayatina yahumun ala qulubi bani Adam lanadaru ila malakut samawat Nah, itu kalam atau pengucap Kanjeng Rasul. Jadi artinya seperti ini, kalau sekiranya setan tidak meliputi hati anak Adam, pasti dia akan melihat dalam kerajaan langit. Jadi setan itu tidak bisa menembus langit. Tidak bisa menembus langit. Beliau tidak bisa menembus langit, tapi menembus lelung awalam bawah sadar kita atau hati kita. Dihasutlah kita oleh jin, oleh syaitan dan antek-anteknya. Oke, segitu poinnya untuk pemirsa. Mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata kurang berkenan ke hati atau hadis atau kalam ilahi tadi, dikarenakan Ana Al-Fakir masih belajar ya. Itu sedikit rangkuman dari Ana Al-Fakir. Oke, mungkin sekian dari Ana Al-Fakir. Barangkali ada Anda semua pengen bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.